Awal kehidupan baru. Vina baru saja pindah ke desa kecil bernama Damarwangi bersama keluarganya. Rumah barunya berada di pinggir rawa luas yang dipenuhi kabut tebal setiap pagi. Tetangga mengatakan rawa itu angker, tetapi Vina mengabaikan peringatan tersebut. Baginya, itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti orang luar. Namun, setiap malam, suara aneh seperti rintihan sering terdengar dari arah rawa. Vina merasa aneh ketika pertama kali melihat rawa itu. Kabut yang menggantung di atas air menciptakan suasana yang hampir magis, tapi juga menakutkan. Rawa ini sepertinya menyimpan rahasia, pikirnya. Meski keluarga Vina menganggap rumah baru ini sebagai awal kehidupan baru yang lebih baik, Vina merasa tidak nyaman. Ia sering merasa seperti sedang diawasi, terutama saat berada di dekat rawa. Tetangga-tetangga di desa Damarwangi ramah, tetapi ketika topik rawa dibahas, mereka menjadi pendiam. Mereka sering menghindari menjawab pertanyaan Vina tentang rawa itu. Bahkan anak-anak di desa tidak pernah bermain di dekatnya. Vina mulai merasa penasaran, tetapi ia mencoba mengesampingkan rasa ingin tahunya. Bagaimanapun, ia berpikir bahwa mungkin cerita-cerita itu hanya tahayul belaka. Namun, rasa ingin tahu itu semakin membesar setiap kali ia mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara dari dalam kabut. Suatu malam, Vina terbangun oleh suara jeritan. Ia membuka jendela dan menatap ke rawa. Kabut tebal menyelimuti permukaan air yang tenang. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah rawa. Tapi ketika ia mengucek matanya, bayangan itu menghilang. Ia menceritakan kejadian itu pada ayahnya keesokan harinya. Tapi ayahnya hanya menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Malam itu, Vina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bayangan yang ia lihat. Siapa itu? Apa aku hanya berhalusinasi? Pikirnya. Vina mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan rawa itu. Suara rintihan yang biasanya terdengar samar kini terdengar lebih jelas. Itu bukan hanya suara angin atau hewan malam. Itu seperti suara manusia, penuh dengan penderitaan. Pada malam berikutnya, rasa penasarannya semakin memuncak. Vina mencoba memberanikan diri mendekati rawa, meski hanya sampai ke tepiannya. Udara malam terasa dingin dan menusuk tulang. Saat ia berdiri di sana, kabut tiba-tiba semakin tebal, dan suara langkah-langkah kaki terdengar dari kejauhan. Jantungnya berdetak kencang, tapi ketika ia melihat sekeliling, tidak ada siapapun. Vina segera kembali ke rumah dengan perasaan takut dan bingung. Peringatan dari penduduk lokal. Di pasar desa, seorang nenek tua yang mengenakan syal hitam mendekati Vina. Jangan mendekati rawa itu, Nak. Sudah banyak yang hilang di sana, katanya dengan nada serius. Vina mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi nenek itu hanya menggelengkan kepala dan pergi begitu saja. Kata-kata nenek itu terus terngiang di pikiran Vina. Hari itu, Vina terus memikirkan peringatan nenek tua tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh penduduk desa. Ia mulai bertanya-tanya apakah benar-benar ada sesuatu yang mengerikan di rawa itu. Ketika ia kembali ke rumah, ia menceritakan pertemuannya dengan nenek tua itu kepada ibunya. Namun, ibunya hanya tertawa kecil dan berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Nah, orang tua sering membesar-besarkan sesuatu." Namun, Vina merasa bahwa peringatan nenek itu bukan sekadar omong kosong. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Diam-diam, ia mulai bertanya kepada beberapa penduduk desa yang lain. Sebagian besar dari mereka menghindari pertanyaan itu, tetapi seorang pria tua bernama Pak Surya akhirnya membuka mulut. Rawa itu sudah lama terkenal angker, katanya pelan. Orang bilang, ada arwah yang gentayangan di sana. Kalau kau ingin aman, jauhi rawa itu. Vina tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Ia merasa semakin terdorong untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita itu. Meskipun ia tahu bahwa ia mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak ia harapkan. Temuan misterius. Vina merasa semakin terobsesi dengan rawa itu. Pada suatu siang, saat ia berjalan-jalan di sekitar rawa, kakinya tersandung sesuatu yang keras di tanah berlumpur. Ketika ia memeriksanya, ia menemukan sebuah kalung emas yang tampak sudah sangat tua.
Kalung itu memiliki liontin berbentuk bunga teratai dengan inisial RL terukir di bagian belakangnya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang kalung tersebut, meskipun tidak tahu apa. Ia membawanya pulang, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Malam harinya, suara rintihan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari biasanya. Vina terbangun, merasa bahwa suara itu seolah memanggilnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa takut mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan di luar jendela kamarnya. Ketika ia memberanikan diri melihat keluar, ia mendapati kabut yang begitu tebal menutupi rawa. Di antara kabut itu, sesosok bayangan tampak berdiri dengan tatapan tajam yang menusuk. Apa ini semua ada hubungannya dengan kalung yang aku temukan? Pikir Vina. Ia mencoba bercerita kepada sahabatnya, Bimo, tetapi Bimo hanya menanggapinya dengan skeptis. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Vin. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, katanya. Namun, Vina tahu bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sekadar imajinasinya. Sosok bayangan. Pada malam berikutnya, Vina mengalami mimpi aneh. Ia berada di tengah rawa, dikelilingi oleh kabut tebal. Di depannya, seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang terurai tampak berdiri membelakanginya. Suara rintihan terdengar jelas, berasal dari wanita itu. Ketika wanita itu berbalik, Vina melihat wajahnya yang pucat dan penuh kesedihan. "Kembalikan milikku," bisik wanita itu dengan suara yang menggema. Vina terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi dahinya, dan ia merasakan hawa dingin menyelimuti kamarnya. Ketika ia melihat ke lantai, ada jejak lumpur basah yang membentang dari arah jendela ke tempat tidurnya. Jejak itu tampak segar, seolah baru saja ada seseorang yang berjalan masuk. Vina merasa ketakutan, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk. Pada hari berikutnya, ia kembali ke tempat di mana ia menemukan kalung itu. Ia merasa bahwa tempat tersebut memanggilnya untuk kembali. Saat ia berdiri di sana, ia merasa ada yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan kabut yang biasanya tipis kini menjadi begitu tebal. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari dalam kabut. Ia memanggil, "Siapa di sana?" Tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara rintihan yang terus terdengar, semakin lama semakin keras. Penelusuran masa lalu. Vina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rawa itu dan kalung yang ia temukan. Ia pergi ke perpustakaan desa dan mulai menelusuri arsip-arsip lama. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan sebuah artikel lama yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Ratna Lestari. Menurut artikel itu, Ratna adalah seorang pewaris kaya yang menghilang secara misterius di rawa tersebut 30 tahun yang lalu. Ratna dikenal sering memakai kalung emas yang sangat mirip dengan yang ditemukan Vina. Artikel itu juga menyebutkan bahwa Ratna diduga dibunuh oleh seseorang yang menginginkan harta kekayaannya. Namun, jasad Ratna tidak pernah ditemukan, dan kasusnya tetap menjadi misteri hingga kini. Vina merasa bahwa wanita yang ia lihat dalam mimpinya adalah arwah Ratna, dan kalung itu mungkin menjadi alasan mengapa ia tidak bisa tenang. Saat Vina menunjukkan artikel itu kepada Pak Surya, pria tua itu mengangguk dengan serius. Ratna Lestari adalah orang baik, tapi dia punya banyak musuh. Banyak yang menginginkan hartanya. Kalau benar itu arwahnya, maka dia tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap, kata Pak Surya. Ia menyarankan Vina untuk segera mengembalikan kalung itu ke rawa, agar arwah Ratna bisa menemukan kedamaian. Namun, Vina merasa ragu. Ia ingin membantu Ratna, tetapi ia juga takut dengan apa yang mungkin terjadi jika ia kembali ke rawa itu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari takdirnya. Suara-suara yang terus menghantuinya setiap malam hanya mempertegas bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan misteri ini. Kebenaran yang tersembunyi. Setelah berpikir panjang, Vina akhirnya memutuskan untuk kembali ke rawa dengan membawa kalung tersebut. Ia meminta Bimo menemaninya. Meski awalnya enggan, Bimo akhirnya setuju. Malam itu, dengan hanya berbekal senter dan keberanian, mereka berjalan menuju rawa.
Kabut mulai menyelimuti mereka saat mereka mendekati tepi air. Suara rintihan terdengar kembali, kali ini lebih keras dan jelas, membuat Bimo mulai ketakutan. "Kau yakin ini ide yang bagus, Vin?" tanya Bimo dengan suara gemetar. Vina mengangguk meski dalam hatinya juga penuh keraguan. Ia memegang kalung itu erat-erat dan melangkah lebih dekat ke air. "Ratna, aku membawa ini untukmu," katanya dengan suara bergetar. Kalung itu dilemparkan ke air, menciptakan riak kecil di permukaan yang tenang. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka bergolak. Dari dalam air, muncul sosok wanita bergaun putih yang selama ini menghantui Vina. Sosok itu menatap Vina dengan mata yang penuh kesedihan. "Terima kasih," bisiknya pelan sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut. Riak air pun mereda, dan suasana menjadi hening. Vina dan Bimo terdiam. Meski takut, mereka merasa bahwa arwah Ratna akhirnya tenang. Namun, di dalam hati kecil Vina, ia merasa bahwa rawa itu masih menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Pengakuan yang mengejutkan. Beberapa hari setelah kejadian di rawa, Vina merasa hidupnya mulai tenang. Suara rintihan tidak lagi terdengar, dan mimpinya tentang wanita bergaun putih tidak pernah datang lagi. Namun, Vina menyimpan sebuah firasat bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Saat ia sedang merapikan barang-barang lama di rumah, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di ruang bawah tanah. Kotak itu terkunci, tetapi kunci kecil yang ia temukan di dekatnya tampak cocok. Dengan tangan gemetar, Vina membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sejumlah dokumen tua dan surat-surat yang tampaknya ditulis oleh kakek buyutnya. Salah satu surat itu membuat Vina terhenyak. Surat tersebut mengungkapkan bahwa kakek buyutnya, Pak Rahmat, pernah bekerja sebagai penasihat keuangan keluarga Ratna Lestari. Namun, surat itu juga menyiratkan bahwa Pak Rahmat mengetahui lebih banyak tentang hilangnya Ratna daripada yang selama ini ia biarkan diketahui. "Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan ini akan menghantui keluargaku," tulis Pak Rahmat dalam salah satu suratnya. "Aku seharusnya mencegah mereka, tetapi aku diam saja. Kini, arwah Ratna tidak akan pernah tenang jika kebenaran tidak terungkap." Vina membaca surat itu dengan rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa keluarganya memiliki keterkaitan langsung dengan tragedi yang menimpa Ratna. Mencari penebusan, Vina memutuskan untuk menghadapi masa lalu keluarganya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali menemui Pak Surya dan menunjukkan surat-surat itu. Pak Surya tampak terkejut, tetapi tidak sepenuhnya heran. "Aku pernah mendengar rumor tentang keterlibatan orang-orang penting dalam kasus Ratna, tetapi aku tidak tahu bahwa keluargamu adalah salah satunya," katanya. Bersama-sama, mereka mencoba menyusun potongan-potongan cerita dari masa lalu. Pak Surya menjelaskan bahwa ada persaingan bisnis yang sengit antara keluarga Ratna dan beberapa keluarga kaya lainnya di desa. Pak Rahmat, sebagai penasihat keuangan, mungkin mengetahui tentang rencana jahat untuk menjatuhkan keluarga Ratna. Namun, ia memilih bungkam karena takut akan keselamatan keluarganya sendiri. Vina merasa bahwa mengungkap kebenaran ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar membebaskan arwah Ratna. Ia mulai mencari saksi-saksi yang masih hidup, termasuk kerabat jauh dari keluarga Ratna. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, ia berhasil menemukan seorang wanita tua bernama Busri, yang ternyata adalah mantan pelayan keluarga Ratna. Busri mengonfirmasi bahwa Ratna memang dibunuh oleh sekelompok orang yang tamak akan hartanya. Namun, ia juga menambahkan bahwa Ratna telah mencoba melawan dan menyembunyikan sebagian besar kekayaannya sebelum kematiannya. Rawa yang kembali tenang. Dengan semua informasi yang terkumpul, Vina kembali ke rawa untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia membawa surat-surat kakek buyutnya dan pernyataan Busri sebagai pengakuan. Di tepi rawa, ia membaca surat itu dengan lantang, meminta maaf atas dosa keluarganya dan bersumpah untuk menjaga rahasia kekayaan Ratna tetap aman. Kabut mulai berkumpul lagi, dan dari dalam rawa muncul sosok Ratna untuk terakhir kalinya. "Kebenaran telah terungkap. Terima kasih," kata Ratna dengan suara lembut sebelum menghilang ke dalam kabut. Kali ini, rawa itu tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Suara rintihan tidak terdengar lagi, dan kabut perlahan memudar, meninggalkan permukaan air yang jernih. Setelah kejadian itu,
Vina merasa bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak hanya membantu menenangkan arwah Ratna, tetapi juga menghadapi kebenaran yang menyakitkan tentang masa lalu keluarganya. Kini, rawa itu tidak lagi tampak menyeramkan. Sebaliknya, rawa itu menjadi pengingat akan pentingnya kebenaran dan keberanian untuk menghadapi dosa-dosa masa lalu. Pesan-pesan moral dari cerita Rawa Berdarah. Keberanian menghadapi kebenaran. Vina menunjukkan bahwa meskipun kebenaran bisa menyakitkan, keberanian untuk mengungkapnya adalah langkah penting untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menciptakan kedamaian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dosa masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dapat memengaruhi kehidupan keturunannya. Penting untuk menyelesaikan masalah dan tanggung jawab yang diwariskan, terutama jika itu melibatkan ketidakadilan. Kejujuran adalah kunci kedamaian. Penyesalan dan rahasia yang disembunyikan terlalu lama dapat menjadi beban. Mengakui kesalahan dan jujur terhadap diri sendiri serta orang lain membawa kelegaan dan penyelesaian. Keserakahan membawa malapetaka. Tragedi Ratna Lestari mengajarkan bahwa keserakahan hanya akan membawa penderitaan, bukan kebahagiaan. Perlombaan untuk kekayaan seringkali mengorbankan nilai kemanusiaan. Pentingnya memperjuangkan keadilan. Keadilan yang diperjuangkan oleh Vina mengajarkan bahwa membela yang benar adalah kewajiban moral, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan atau risiko besar. Pengampunan membawa kedamaian. Ketika Vina meminta maaf atas dosa keluarganya kepada Ratna, itu menjadi langkah penting untuk membebaskan arwah Ratna dan membawa kedamaian bagi dirinya sendiri. Pengampunan adalah kunci untuk melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Warisan bukan hanya tentang harta. Cerita ini mengingatkan bahwa warisan yang benar-benar berarti adalah nilai-nilai moral dan integritas yang ditinggalkan, bukan hanya kekayaan materi yang dapat merusak hubungan antar manusia. Mendengarkan peringatan dan mitos lokal. Kadang, cerita-cerita dan mitos lokal memiliki dasar kebenaran. Mengabaikan peringatan bisa membawa bahaya yang tidak diharapkan. Rasa hormat terhadap budaya dan tradisi lokal penting untuk menjaga keseimbangan. Pesan-pesan ini dapat memberikan pembelajaran mendalam tentang kehidupan, baik bagi pembaca muda maupun dewasa, yang terinspirasi oleh perjalanan Vina. Jika ada tambahan atau revisi yang diinginkan, beritahu saya. Pesan-pesan moral dari cerita Rawa Berdarah. Keberanian menghadapi kebenaran. Vina menunjukkan bahwa meskipun kebenaran bisa menyakitkan, keberanian untuk mengungkapnya adalah langkah penting untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menciptakan kedamaian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dosa masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dapat memengaruhi kehidupan keturunannya. Penting untuk menyelesaikan masalah dan tanggung jawab yang diwariskan, terutama jika itu melibatkan ketidakadilan. Kejujuran adalah kunci kedamaian. Penyesalan dan rahasia yang disembunyikan terlalu lama dapat menjadi beban. Mengakui kesalahan dan jujur terhadap diri sendiri serta orang lain membawa kelegaan dan penyelesaian. Keserakahan membawa malapetaka. Tragedi Ratna Lestari mengajarkan bahwa keserakahan hanya akan membawa penderitaan, bukan kebahagiaan. Perlombaan untuk kekayaan seringkali mengorbankan nilai kemanusiaan. Pentingnya memperjuangkan keadilan. Keadilan yang diperjuangkan oleh Vina mengajarkan bahwa membela yang benar adalah kewajiban moral, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan atau risiko besar. Pengampunan membawa kedamaian. Ketika Vina meminta maaf atas dosa keluarganya kepada Ratna, itu menjadi langkah penting untuk membebaskan arwah Ratna dan membawa kedamaian bagi dirinya sendiri. Pengampunan adalah kunci untuk melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Warisan bukan hanya tentang harta. Cerita ini mengingatkan bahwa warisan yang benar-benar berarti adalah nilai-nilai moral dan integritas yang ditinggalkan, bukan hanya kekayaan materi yang dapat merusak hubungan antar manusia. Mendengarkan peringatan dan mitos lokal. Kadang, cerita-cerita dan mitos lokal memiliki dasar kebenaran. Mengabaikan peringatan bisa membawa bahaya yang tidak diharapkan. Rasa hormat terhadap budaya dan tradisi lokal penting untuk menjaga keseimbangan. Pesan-pesan ini dapat memberikan pembelajaran mendalam tentang kehidupan, baik bagi pembaca muda maupun dewasa, yang terinspirasi oleh perjalanan Vina.
Jika ada tambahan atau revisi yang diinginkan, beritahu saya.